Salah satu, ada banyak hal, adalah MH Ainun Najib itu mengalahkan saya dalam hal menulis buku. Buku beliau lebih dari 70 dan saya tidak bisa ngoyaknya. Saya ingin menyampaikan catatan kecil bahwa beliau pada kelas 2 SMA MUHI itu sudah diperintahkan. Ini juga bukan kebetulan, ini jalan yang didapatkan Cak Nun. Pada kelas 2 SMA MUHI itu beliau diperintah oleh Mas Unggulan Dupranggi membuat esai, dan esai itu akan dipertemukan dengan, kalau sekarang beliau sudah menjadi profesor. Jadi anak kelas 2 SMA esainya mengenai sastra itu akan diadu dengan dosen dari Universitas Gadjah Mada yang bernama Profesor Rahmat Djoko Pradopo. Sebuah latihan yang itu adalah jalan, rasanya jalan yang ditunjukkan kecil-kecil dari Mas Unggulan Dupranggi kepada beliau. Jadi bagaimana pemikiran-pemikiran Cak Nun, sebuah ungkapan yang selama ini disampaikan oleh beliau adalah sinau bareng, bukan sinau kepada Cak Nun, sinau bareng Cak Nun. Harap teman-teman perhatikan seluruh kata-kata beliau, cermatilah bagaimana logika-logika permainan apa yang disampaikan beliau itu mungkin tidak banyak ditemukan oleh orang lain. Monggo sinawo kepada hal-hal yang jangan hanya seperti wayang selama ini hanya menjadi tontonan, jadikanlah tuntunan. Jangan suka nonton wayang, hanya suka nonton wayang semalam suntuk. Tetapi perhatikan, di dalam wayang ada tokoh yang nyalai kodrat, yaitu bernama Dewi Sukesi dalam kisah Ramayana. Dia raseksi, tapi kepinginannya menjadi dewi, kemudian mengadakan sayembara dan bisa dijadikan dewi oleh Resi Wisrowo. Tapi ternyata 3 anak pertamanya, Rahwana, Kumbakarna dan Sarpokenoko, itu juga raksasa. Baru ketiganya sudah dia habis-habisan minta kepada Dewata dikaruniai anak keempat, Gunawan Wibisana, nyalai kodrat. Berjalanlah sesuai dengan apa yang mengenal, apa yang ada pada diri kita. Tadi kalau Cak Nun, jalan yang ditempuh adalah demikian. Saya juga menggunakan jalan yang saya tempuh agak sedikit berbeda. Saya mencari momentum-momentum puitik. Puisi itu bukan apa-apa, tetapi momentum puitik yang ada di belakang, di balik puisi itulah yang sebetulnya sangat luar biasa dan akan sangat berguna pada diri kita. Ya. Saya nyelani sedikit untuk pembelajaran langsung ya. Beliau cerita mengenai Dewi Sukesi yang tidak setia kepada otentisitas dan fadilahnya dari Allah. Dia ingin menaikkan derajatnya karena dia pikir yang hebat itu Dewi kan gitu. Maka kemudian generasi berikutnya yang dilahirkan oleh Dewi Sukesi adalah raksasa-raksasa, buto-buto, gitu ya.
Sampai kemudian dia memohon kepada Tuhan, lahirlah anak yang keempat, Gunawan Wibisono. Saya ingin mengatakan kepada Anda, kita ini mengalami sejarah salah regenerasi yang luar biasa. Anda ini kan bukan orang Malaysia, bukan orang Amerika, bukan orang Korea, bukan orang Cina, ya tak? Bukan orang Jepang. Berarti Anda beda sama orang Jepang, beda sama orang Korea, beda sama orang Amerika. Kenapa kita bikin negara kok cita-citanya sama dengan Amerika, dengan Korea, dengan Cina, dan Jepang? Ini kan Dewi Sukesi ini, gitu kan? Sehingga Anda kehilangan jati diri Anda sebagai bangsa. Anda kehilangan kodrat Anda dari Allah. Anda kehilangan otentisitas diri dan fadilah dari Allah. Sehingga Anda menjadi sesuatu yang lebih rendah dari yang seharusnya Anda dibikin oleh Tuhan. Akhirnya kita menjadi pengemis. Bahkan kita mengemis-ngemis sekarang ini. Karena cita-citamu tidak sebagaimana kodratmu. Saya pernah nulis tahun 74, judulnya di Tempo, Etnotalentologi. Ilmu tentang, ada di buku Selit Sang Kiai, ilmu tentang perbedaan bakat bangsa-bangsa. Jadi mestinya kalau memang demokrasi yang berlaku sebagai agama dalam tanda petik yang utama di dunia sekarang, mestinya seluruh dunia memberi ruang agar supaya setiap bangsa memiliki potensial yang memiliki potensialitas masing-masing dan berbeda-beda itu bisa menempuh sesuatu sebagaimana kodratnya. Mosok seniman kon dadi buruh pasar misalnya gitu kan. Mosok kue bakatnya nenandur ning kue saiki malah nyatet-nyatet ning kantor. Jadi kita kan sekarang, makanya saya tanya tadi, kue milih fakultasi mergo kowe ngerti dirimu apa mergo kowe pengen sugih kan begitu. Jadi sekarang semua sedunia itu cita-citanya sama, yaitu kalau bahasa Inggrisnya rich and famous. Sugih karo kondang kan gitu. Nah, dan seterusnya. Jadi akhirnya regenerasi bangsa Indonesia ini betul-betul tidak sepadan dengan riwayat hidup bangsa kita zaman dahulu kala. Gitu Mas Iman ya kira-kira ya. Nah, Mak Iyah ini mencoba mengajak Anda untuk mengetahui diri Anda yang Tuhan bikin. Baik sebagai diri, sebagai keluarga, sebagai masyarakat maupun sebagai bangsa. Sekarang ini lahir namanya generasi milenial. Anda tahu sifat-sifatnya. Kemudian di Mak Iyah saya coba melihat bahwa Anda ini memang disayang sama Tuhan dan dilahirkan oleh Tuhan melalui pernyataan Allah di firman-Nya, di ayatnya di Al-Maidah ayat 54. Dan saya berkali-kali menyatakan itu. Dan saya mendoakan betul kepada Anda ini supaya Anda nanti yang akan bawa Indonesia menjadi mercusuar benar di dunia. Karena orang Indonesia itu betul-betul beda. Blas ora padha karo wong Arab, ora padha karo wong Barat, ora padha karo wong Cina, sak piturute lah kok kowe iki menempuh piye to kowe iki? Wong kowe iki indah ra karuan kok saiki malah jorok enggak karu-karuan. Penuh nafsu, penuh ngubur sing ora-ora gitu. Nah, itu. Jadi kita ini katakanlah mungkin bukan Gunawan Wibisono yang kita hasilkan ya, tetapi saya kira yang kita lakukan sama, bahwa Anda tidak boleh menjadi Dewi Sukesi itu kalau menurut idemnya Mas. Dan itu sudah ada dalam pelajaran-pelajaran zaman dahulu. Tapi siapakah sekarang menteri yang mengetahui wayang? Siapakah presiden yang ingat kepada nasihat ibunya? Kan tidak ada. Sekarang kita ini sekolah untuk menghina orang tua kita. Begitu kita masuk kuliah, kita langsung punya bawah sadar bahwa orang tua kita lebih bodoh dari kita kan gitu. Di bawah sadar kita. Berarti engko nek ngomong apa-apa, aku iki kuliah apa kok ngomong ngono kuwi? Kuwi lha dudu fakultasmu ngono ta. Lah ibumu fakultas ndasmu apa piye? Padahal ibu kita hormati. Dan orang yang kita hormati tidak nomor satu atas ekspertasinya. Apalagi ekspertasi ilmiah, intelektual yang tidak terkait dengan moral, tidak terkait dengan integritas sosial, tidak terkait dengan spiritualitas, tidak terkait dengan macam-macam. Oleh karena itu menurut saya Anda datang ke Mak Iyah ini kan ya ora ono sing ngongkon. Itu berarti Anda adalah orang yang memang oleh Allah dibangun menjadi generasi baru, karena kita sudah mengalami 45 sampai hari ini. Ini salah regenerasi, salah asuh, salah tujuan, salah niat sampai turuti.
Nah, saya menghargai Mas Iman karena beliau meneliti kembali apa yang sudah kita tinggalkan bersama-sama secara massal di Indonesia. Ya misalnya beliau meneliti mengenai nama desa-desa di Pulau Jawa yang ternyata kebanyakan berasal dari nama pohon. Itu berarti ada hubungannya sama filosofi pembelajaran bangsa Jawa terhadap ciptaan Allah yang namanya pohon, dan Tuhan sendiri memakai pohon untuk menggambarkan tentang kesejahteraan masyarakat. Wa mathalu kalimatin thayyibatin kasajaratin thayyibatin asluha sabitu afaruha fisama, dan seterusnya. Jadi teman sekalian, kita betul-betul perlu belajar. Anda 5 tahun ini kita di Indonesia kan sekarang ngomong apa sidik salah, ngomong ini salah, ngunu salah. Saiki ngomong apa dituduh Mas. Dan seluruh mekanisme hukum di Indonesia itu kan urusannya pada tuduhannya. Bahkan sekarang iki kentongan ning desa iki salah Mas. Nek biyen ono nek banjir kentong titir, kobongan kentong titir. Dulu gitu. Tung 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 berarti ono sapi dicolong wong. Tung 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 berarti kobong gitu. Sekarang barang siapa ngomong nabuh kentongan dipersalahkan dengan alasan menayangkan muatan-muatan apa sih? Kebencian dan seterusnya. Oh, pokoknya saya aneh-aneh iki pasal iki. Lah aku iki benci terus iki biyen karo setan. Setan ora tau nuntut aku. Tuh, dan seterusnya. Gitu ya teman sekalian ya. Jadi kita ini sudah berada pada situasi yang luar biasa terbalik ya sebagai manusia. Saya berharap Mas Iman, Anda jangan tertekan oleh itu semua. Anda tidak boleh sedih oleh itu semua. Anda harus menemukan jurusnya, menemukan metodenya sehingga Anda tidak akan bisa ditindas oleh keadaan-keadaan seperti itu. Anda punya kesaktian di dalam batin Anda punya metode di dalam pikiran Anda, dan Anda punya ketenangan dan keseimbangan dalam lelaku Anda. Kalau Anda seperti itu, maka Indonesia yang akan datang, negerimu yang akan datang akan engkau pimpin dan jadi negara yang mengherankan dunia, mengagumkan dunia. Gitu ya. Enggak Mas Iman. Jadi saya nambah yang disampaikan Cak Nun tadi, ada Cak Nun menanyakan mengenai nasihat-nasihat orang Jawa. Setiap kali anak-anak atau siapapun pamit pergi, kula nyuwun pamitnya, nanti orang tua akan mengatakan sing hati-hati. Kalimat sing hati-hati itu terkesan tidak titik. Sing hati-hati titik, enggak, tapi seperti mengambang. Sing hati-hati itu seperti titik-titik. Itu sebetulnya ada kelanjutannya. Malam ini saya sampaikan kelanjutannya adalah sing hati-hati jalaran kesandung ing rata kebentus ing tawang dalane ora mung siji. Bener durung mesti bener, salah durung mesti kalah, becik bisa kuwalik. Jadi berhati-hatilah. Seperti disampaikan Cak Nun, sekarang ini isine mung kudu kita tambah hati-hati. Jalaran kesandung ing rata kebentus ing tawang, itu di dalam bahasa Indonesia kesandung ing rata itu kesandung di tempat rata. Bagaimana mungkin kita kesandung di tempat rata? Wong tidak ada benjulan, tidak ada batu. Sikile dhewe sing marake nyandungi. Berarti lakumu kuwi sing marake nyandungi uripmu. Kesandung ing rata kebentus ing tawang, itu bagaimana mungkin kita ketatap langit yang setinggi itu? Artinya adalah kebentus ing tawang adalah ketatap angen-angenmu dhewe, kegeden angen-angen, kepingin koyo Amerika, kepingin koyo Jepang, kepingin kayak gitu. Risikonya kita menjadi bangsa, tadi Cak Nun nyampaikan, kita jadi bangsa yang inferior sekali.
Makanya orang harus hati-hati. Hati-hati adalah bener durung mesti bener. Ini yang ingin saya sampaikan. Ini tekanannya masyarakat kita. Sing penting itu tuh bener le. Lah piye bener. Bener itu pas. Jadi kalau misalnya nyuguh tamu wedange panas banget itu kan bener, neng tidak pas. Kalau tamu nih ndang pulang bagaimana? Dia mau meminumnya. Itu salah satu contoh. Bener durung mesti bener. Salah durung mesti kalah. Jadi wong bener durung karuan menang loh. Dalam pertempuran di dunia ini, iso sing menang iku sing salah. Becik bisa kuwalik. Sesuatu yang baik itu bisa diputar balikkan, gak karu-karuan. Nah, untuk itu saya ingin membacakan beberapa puisi yang kaitannya tadi sudah dimulai dari Cak Nun mengenai nilai-nilai yang sebetulnya sudah ada di kita. Belajar menyimpan kenangan dalam almari. Dalam almari ibu masih kutemukan popok bayi, kain panjang ketika melahirkan aku. Bayi merah yang kini mungkin bisa lebih tua dari usia perempuan yang melahirkannya. Di antara tumpuan baju-baju masih terselip rapor sekolah tanpa angka merah. 3 lembar ijazah yang tertulis namaku dengan ejaan salah. Pada bagian dalam pintu lemari kayu jati ini masih tersisa bau kapur barus. Menjaga museum ibuku, perempuan yang setia menyimpan kenangan kepada siapa pertama kali aku berguru. Itu puisinya. Assalamualaikum, selamat datang di Bawah 5 Iya. Berikut ini adalah kutipan video Sinau Bareng tahun 2018.
Dan sebatas yang dapat kami tangkap, kurang lebih beginilah ulasan, rangkuman, atau pointernya. Poin yang pertama adalah almarhum Pak Iman Budi Santosa bercerita mengenai Mbah Nun. Beliau bercerita bahwa ada banyak hal yang tidak bisa beliau kejar dari MH Ainun Najib. Salah satunya adalah dalam menulis buku. Jadi menurut Pak Iman, Mbah Nun itu sudah menulis begitu banyak buku yang sangat sulit untuk dikejar jumlah buku ciptaannya. Poin kedua, Pak Iman bercerita bahwa dulu ketika Mbah Nun masih remaja saat duduk di bangku kelas 2 SMA, Mbah Nun pernah diperintah oleh Umbulan Duparanggi untuk menulis isai. Dan isai itu akan dipertemukan dengan isai seorang dosen Universitas Gadjah Mada yang bernama Profesor Rahmat Djoko Pradopo. Jadi menurut Pak Iman, itu adalah sebuah latihan dari Umbulan Duparanggi untuk menunjukkan jalan kecil-kecilan kepada Cak Nun agar menemukan fadilahnya. Poin selanjutnya, Pak Iman berpesan kepada jamaah Ma'iyah untuk memperhatikan betul-betul setiap apa yang disampaikan oleh Mbah Nun. Intinya supaya mempelajari dengan sungguh-sungguh setiap apa yang Mbah Nun sampaikan. Pak Iman memberi sedikit contoh, misalkan istilah yang selama ini Mbah Nun ungkapkan adalah sinau bareng Cak Nun, bukan sinau kepada Cak Nun. Itu adalah dua hal yang sangat jauh berbeda. Jadi intinya Mas Iman berpesan begini. Harap teman-teman perhatikan seluruh kata-kata Mbah Nun, cermatilah bagaimana logika-logika permainan apa yang disampaikan oleh Mbah Nun itu mungkin tidak banyak kita temukan pada orang lain. Poin selanjutnya, Pak Iman kembali berpesan supaya benar-benar memperhatikan setiap apa yang Mbah Nun sampaikan. Dan jangan sampai seperti orang yang suka menonton wayang semalaman suntuk, tapi tidak bisa mengambil pembelajaran dari wayang. Intinya Pak Iman berpesan untuk jangan seperti orang yang menjadikan wayang hanya sebagai tontonan, namun jadikanlah wayang itu sebagai tuntunan. Poin selanjutnya, Pak Iman sedikit memberi contoh pembelajaran dari pewayangan. Jadi, dalam wayang itu ada seorang yang menyalahi kodrat bernama Dewi Sukesi di dalam kisah Ramayana. Dia itu adalah raseksi yang menyalahi kodrat karena ingin menjadi dewi. Sekilas tentang apa itu raseksi. Jadi, di dalam pewayangan, raseksi adalah buto wedo atau raksasa wanita. Singkat cerita, Raseksi Sukesi ini mengadakan sayembara dan bisa dijadikan dewi oleh Resi Wisrowo. Tapi ternyata 3 anak pertamanya yakni Rahwono, Kumbakarna, dan Sarwokenoko adalah buto atau raksasa. Baru setelah dia habis-habisan meminta kepada Dewata, maka dia dikaruniai anak keempat bernama Gunawan Wibisono, yaitu Gunawan Wibisono. Poin selanjutnya, Pak Iman kembali berpesan agar kita jangan sampai nyalahi kodrat. Berjalanlah sesuai dengan mengenal apa yang ada pada diri kita. Intinya, menjadilah diri kita sendiri sesuai dengan apa yang sudah Allah tetapkan atas kita. Poin selanjutnya, Mbah Nun merespon dari apa yang sudah Pak Iman kemukakan. Pertama-tama, Mbah Nun ngendika begini. Jadi tadi kan Mas Iman bercerita mengenai Dewi Sukesi yang tidak setia kepada otentisitas dan fadilah dari Allah. Jadi karena dia pikir yang hebat itu Dewi, maka dia mati-matian ingin menjadi Dewi. Kemudian singkat cerita, maka generasi yang dihasilkan adalah buto-buto atau raksasa-raksasa. Sampai kemudian dia memohon kepada Tuhan, maka lahirlah anak keempat Gunawan Wibisono. Sampai di sini selanjutnya Mbah Nun ngendika begini.
Saya ingin mengatakan kepada Anda bahwa selama ini kita itu mengalami sejarah salah regenerasi yang luar biasa. Poin selanjutnya adalah perlahan-lahan Mbak Nun sedikit mengungkapkan apa yang beliau maksud. Jadi kita ini kan orang Indonesia, kita itu bukan orang Amerika, bukan orang Cina, Jepang, dan bukan juga orang Korea. Maka kita tidak sama dengan orang Amerika, Cina, Jepang, dan Korea. Lantas, kenapa kita bikin negara kok cita-cita sama dengan Amerika, dengan Korea, Cina, dan Jepang? Sementara padahal budaya kita, kecenderungan kita, sejarah kita, pola pikir kita, selera, watak kita semua itu tidaklah sama dengan negara manapun. Menurut Mbah Nun, ini kan Dewi Sukesi ini, kemudian akhirnya Anda kehilangan jati diri sebagai bangsa, Anda kehilangan kodrat Anda dari Allah, Anda kehilangan otentisitas diri dan fadilah dari Allah. Sehingga Anda menjadi sesuatu yang lebih rendah dari yang seharusnya Anda dibikin oleh Allah. Bahkan kita sekarang akhirnya menjadi pengemis dan mengemis-ngemis habis-habisan sekarang ini. Karena cita-citamu tidak sebagaimana kodratmu. Poin selanjutnya, Mbak Nun bercerita bahwa beliau pernah menulis di Tempo pada tahun 74. Judulnya itu Etnotalentologi. Yang juga ada di buku beliau yang berjudul Selilit Sang Kiai. Jadi intinya etnotalentologi itu ilmu tentang perbedaan bakat bangsa-bangsa. Menurut Mbah Nun, meskinya kalau memang demokrasi yang berlaku sebagai agama, mestinya seluruh dunia memberi ruang bagi setiap bangsa yang memiliki potensialitas masing-masing dan yang berbeda-beda itu bisa menempuh sesuatu sebagaimana kodratnya. Contohnya, masa seniman suruh jadi buruh di pasar? Masa kamu ini bakatnya bercocok tanam tapi kok kamu sekarang malah jadi kerja kantoran? Dalam hal ini sering sekali Mbah Nun istilahkan dengan orang sekarang itu pertimbangan memilih fakultas itu karena ingin kaya, bukan karena dia ingin mengerti dirinya, namun karena ingin memperkaya dirinya. Jadi menurut Mbah Nun semua sedunia sekarang itu cita-citanya sama, yaitu rich and famous alias sugih karo kondiang. Nah, jadi menurut Mbah Nun akhirnya regenerasi bangsa Indonesia sekarang ini betul-betul tidak sepadan dengan riwayat hidup bangsa kita zaman dahulu kala. Poin selanjutnya, Mbah Nun ngendiko bahwa Ma'iyah ini mengajak Anda untuk mengetahui diri Anda yang Tuhan bikin, baik sebagai diri, sebagai keluarga, sebagai masyarakat, maupun sebagai bangsa. Di akhir, Mbah Nun berpesan bahwa Anda itu luar biasa indah, tapi kok sekarang malah menjadi jorok tidak karuan, penuh nafsu, mengejar-ngejar sesuatu yang tidak sejati, terpesona duniawi, hidup hanya untuk mengejar materi dan mengejar yang tidak-tidak. Oleh karena itu, Mbah Nun berpesan yang intinya kita tidak boleh menjadi Dewi Sukesi yang menyalahi kodrat. Dan Mbah Nun juga berpesan untuk mempelajari wayang karena di dalam pewayangan ada begitu banyak pembelajaran yang dahsyat dan orisinil nasihat dari mbah-mbah kita. Mbah Nun juga bertanya, siapakah sekarang presiden, menteri yang ingat kepada nasihat ibunya? Kan tidak ada. Kita itu sekarang sekolah untuk menghina orang tua kita. Begitu kita kuliah, kita langsung punya bawah sadar bahwa orang tua kita lebih bodoh dari kita. Kan begitu? Itu bawah sadar kita. Bahkan kalau ada orang yang ngomong sesuatu hal misalnya tidak akan dipercaya jika dianggap bukan wilayah bidangnya. Atau dalam istilah orang modernnya misalnya begini, kamu itu kuliah apa kok ngomong begitu gitu? Itu kan bukan fakultasmu.
Mbah Nun memberi imbuhan begini. Lah ibumu itu fakultas mbahmu apa bagaimana? Padahal menurut Mbah Nun, ibu itu adalah orang yang harus kita hormati. Dan orang yang kita hormati itu tidak nomor satu atas ekspertasinya. Apalagi ekspertasi ilmiah, intelektual yang tidak terkait dengan moral, tidak terkait dengan integritas sosial, tidak terkait dengan spiritualitas, dan tidak terkait dengan macam-macam hal. Sampai di sini selanjutnya Pak Iman kembali berbicara dan inti atau garis besar dari yang disampaikan oleh Pak Iman di akhir ada 2 poin. Poin yang pertama, Pak Iman bercerita bahwa kalau orang Jawa pamit, misalkan kulo nyuwun pamit, nanti orang tua menjawab sing hati-hati. Jadi menurut Pak Iman, kata-kata sing hati-hati itu terkesan ngembang alias tidak titik, tapi titik-titik. Jadi menurut Pak Iman, kata-kata atau nasihat Jawa sing hati-hati itu sebenarnya ada lanjutannya. Nah, dalam poin ini Pak Iman ingin mengungkapkan terusan dari kata-kata sing hati-hati dalam budaya Jawa. Dan terusan dari kalimat itu adalah sing hati-hati, jalaran kesandung ing rata, kepentus ing tawang, dalane ora mung siji. Bener durung mesti bener, salah durung mesti kalah, becik iso koali. Artinya, berhati-hatilah disebabkan oleh tersandung di tempat yang rata dan terjedot di langit. Jalan tidak hanya satu, benar belum tentu pas, salah belum tentu kalah, benar bisa terbalik. Jadi inti dari nasihat Jawa ini menurut Pak Iman sebatas yang dapat kami tangkap adalah kita harus berhati-hati disebabkan oleh perilaku kita sendiri. Karena bagaimana mungkin kita berjalan di tempat yang rata bisa tersandung jikalau bukan karena perilaku kita sendiri yang membuat hidup kita tersandung. Dan bagaimana mungkin juga kita terjedot langit yang setinggi itu jika bukan karena kita terjedot oleh angan-angan kita sendiri yang terlalu tinggi. Yang terpenting adalah bukan benar tapi pas. Contoh sederhananya misalnya begini. Anda itu adalah seorang dokter. Kemudian ada pasien yang menurut pandangan medis sudah mustahil disembuhkan dan bahkan si pasien hanya akan bertahan hidup kurang dari 1 bulan misalnya. Lantas kemudian Anda berkata demikian kepada pasien. Mungkin itu benar, tapi tidak pas. Selanjutnya nasihat Jawa pada bait terakhir adalah salah belum pasti kalah dan benar bisa terbalik. Mungkin pada bait terakhir ini sudah sangat gamblang, begitu banyak contohnya yang dapat kita temui di zaman ini, bahwa orang salah belum tentu dia akan kalah, sementara orang benar bisa saja kalah di dunia ini. Kemudian poin terakhir Pak Iman membacakan puisi begini. Belajar menyimpan kenangan dalam almari. Dalam almari ibu masih kutemukan popok bayi. Kain panjang ketika melahirkan aku. Bayi merah yang kini mungkin bisa lebih tua dari usia perempuan yang melahirkannya. Di antara tumpukan baju-baju masih terselip rapor sekolah tanpa angka merah. 3 lembar ijazah yang tertulis namaku dengan ejaan salah. Pada bagian dalam pintu lemari kayu jati ini masih tersisa bau kapur barus menjaga museum ibu. Ibuku perempuan yang setia menyimpan kenangan kepada siapa pertama kali aku berguru. Ya, kurang lebih seperti itu puisinya. Mohon maaf kalau pembacaannya fales. Oke, dulur-dulur, sampai di sini dulu ya ulasan atau pointernya. Sebenarnya masih ada begitu banyak hal yang dapat kita pelajari bersama dari kutipan Sinau Bareng pada video ini. Ulasan, pointer, atau rangkuman yang kami ungkapkan itu hanya sedikit gambaran saja.
Dan semua yang kami ungkapkan itu bukanlah sebuah kebenaran. Hanya saja semoga dapat sedikit menambah referensi. Mohon maaf atas semua kelemahan sudut pandang kami. Matur suwun dan sehat selalu saudaraku. Wassalamualaikum.